Anda masih bersama saya Dike dalam Dike Show. Tamu saya istimewa adalah legenda bulu tangkis Indonesia Susi Susanti yang kali ini dapat tugas negara sangat berat, lebih berat dari Anda lihat saya pemirsa. Ini urusan membenahi prestasi bulu tangkis Indonesia. Mbak Susi, saya selalu ingat dengan pepatah bahwa tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, dalam banyak hal harus kita akui bahwa negeri Tiongkok itu memang menjadi rujukan untuk belajar, termasuk bulu tangkis kalau menurut saya. Komentar Anda? Iya, sebetulnya kalau dibilang kita belajar dari Tiongkok, tidak. Justru Tiongkok yang belajar dari Indonesia. Oh ya? Karena pada pertama, mungkin tahun 60-an kalau tidak salah. Saya belum lahir. Saya juga belum lahir. Maksudnya biar nggak kelihatan tua gitu. Beberapa mungkin atlet-atlet Tiongkok sebetulnya asalnya dari Indonesia. Salah satunya mungkin Ibu Liang Chus ya, pelatih saya ya. Sebelumnya kan mungkin waktu itu karena kalau tidak salah ada PP 10 ya, tahun 60-an itu. Beliau ke sana, kembali ke Tiongkok, dan di sana menjadi seorang atlet bulu tangkis. Nah, pengenalan bulu tangkis sendiri sebetulnya dari orang Indonesia. Sehingga mereka bisa berprestasi dan menciptakan juara-juara seperti sekarang. Tapi kan ibaratnya gini, alamnya beda, suhunya beda, kondisinya beda, tentu pola latihannya berbeda kan. Apa yang membuat yang tadinya dari sini, ya kan, kemudian ke sana malah bisa lebih berprestasi? Apa rahasianya? Ya pastinya mungkin kerja keras ya. Kerja keras dan juga tentunya mungkin tekun, dalam ya? tekun, gigih juga. Dimana mungkin dalam situasi itu yang harus kita perbanyak ya, ketekunan kegigihan. Ketekunan kegigihan dan juga tekad ya. Karena mungkin waktu itu di sana juga mungkin susah, tentunya juga harus membuktikan dengan prestasi. Betul. Nggak ada lah manja-manjaan gitu kan? Nggak ada. Tapi walaupun di sini serba berkecukupan, artinya Indonesia kan katanya surganya gitu kan, semua ada. Tapi kan itu bisa dikondisikan dalam program kan, dalam pelatihan. Nah, Anda menekankan kemana? Apakah programnya betul-betul diawasin, pelatihnya harus yang memang sesuai dengan kriteria, atau regulasi kah, atau anggaran kah? Apa sih yang paling utama sekarang ini? Banyak hal ya. Memang kita tentunya ujung tombak adalah di atlet, pelatih. Tapi pembina pun sebetulnya punya peranan penting, di mana mungkin program, lalu juga manajemen juga. Karena kan mungkin pelatih maupun atlet. Tapi yang memanage atau mungkin yang mengatur pertandingan dan lain-lain itu adalah dari pembina. Lalu anggaran pasti, tanpa anggaran kita juga tidak bisa mungkin bertanding ke luar negeri. Kita tidak punya mungkin fasilitas yang baik, lalu juga dukungan anggaran cukup. Ya, kita harapkan juga untuk kedepannya mungkin sponsor-sponsor akan lebih banyak lagi. Kan butuh dana buat renovasi. Salah satunya. Dan juga tentunya untuk pembinaan ini kan terus berkesinambungan. Karena memang saat ini PBSI ya kita harapkan juga peran pemerintah juga ikut membantu perhatiannya. Karena selalu target yang diberikan untuk olahraga selalu bulu tangkis. Untuk bisa menciptakan prestasi. Ekspektasi orang Indonesia cukup tinggi ya di cabang bulu tangkis. Termasuk ada beberapa cabang seperti sepak bola. Tapi sangat spesifik gitu kan. Itulah bulu tangkis bisa menjadi pemersatu umat ya, dari Sabang sampai Merauke. Kita akan bicara satu merah putih ketika melihat anak didik Mbak Susi sudah berlaga gitu kan. Nah, ini kalau bicara dari hulu ke hilir, mulai dari proses rekrutmen ya, itu kan paling utama. Ada yang perlu dibenahi nggak dari proses rekrutmen atlet itu sendiri? Iya, sebetulnya banyak ya. Jadi memang kita sendiri saat ini untuk ranking aja, untuk ranking nasional ini yang sedang kita perbaiki. Di mana mungkin saat ini ada beberapa klub yang cukup besar, di mana klub-klub ini sebetulnya memang membina dan memberikan beasiswa. Tapi tidak merata. Tidak meratanya mungkin ada klub besar, ada yang mampu untuk memberangkatkan atlet ini, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Ada juga klub yang mungkin secara finansialnya juga pas-pasan, dia hanya mampu dalam negeri. Nah, poin-poin ini juga yang sedang kita benahin. Kenapa? Kalau atlet ini lebih banyak keluar negeri, otomatis rankingnya akan lebih tinggi. Padahal mungkin prestasinya secara nasional. PBSI bisa masuk nggak ke situ? Sebetulnya itu menjadi satu pantauan. Untuk memilih pemain itu bisa masuk ke PBSI. Kalau misalnya PBSI yang menggandeng sponsor, kemudian sponsor itu yang langsung diarahkan kepada klub-klub misalnya, bisa nggak?
intervensi lah. Saya nggak tahu bagaimana bahasanya. Untuk saat ini sebetulnya kalau untuk sponsor sebetulnya udah open ya. Jadi masing-masing klub sebetulnya Langsung bebas. aja ya. Bisa langsung. Tapi Begitu pula sponsor dengan juga pemain. milih-milih ya kan. Iyalah. Nah, samanya klub ini, klub itu gitu kan. Betul, dan Berarti tentunya mau yang tantangannya- prestasi. Nah, kembali tantangannya di klub ya, di pemain ya. Betul, betul sekali. Mbak Susi, nama-nama misalnya nih kita ada Jonathan Christie, Anthony Ginting, kemudian Iksan Maulana Mustafa. Kalau mendengar nama itu, apa yang ada di benak Mbak Susi? Iya, saya melihat bahwa adik-adik ini adalah pemain-pemain muda masa depan kita. Secara prestasi memang saat ini mereka masih butuh polesan lagi, butuh kematangan lagi untuk menuju mungkin 1-2 tahun ke depan kita harapkan betul-betul mereka bisa berprestasi di tingkat dunia. Saat ini mereka sudah menunjukkan untuk mungkin tingkat apa ya kalau dibilang bintang 4 ya. Kalau biasanya mungkin kalau dunia itu bintang 5, bintang 6, tapi di bintang 4 mereka sudah masuk semifinal. Ini di lapis keberapa teman-teman ini? Ini adalah pemain utama kita saat ini, meskipun pemain muda, tapi sudah jadi pemain mulai utama. Sudah disiapkan untuk mengemban tugas untuk menjadi pemain utama. Berarti akan menanggung beban juga ya, beban harapan warga Indonesia ini kan. Pastinya seperti itu, tapi tentunya adik-adik juga harus siap karena ya itu tanggung jawab dan juga tugas. Dan tidak semua kan atlet yang mendapat kesempatan seperti itu. Jadi kita harapkan memang untuk Jonathan, Iksan, Anthony tentunya untuk 1-2 tahun ke depan itu menjadi harapan kita untuk bisa berprestasi khususnya di tunggal putra. Nah, ini bicara soal tunggal ya kan, baik putra maupun putri, ini pertanyaan titipan juga dari penonton. Ada yang mengatakan masih kedodoran. Betul. Saya nggak tahu celananya atau apanya yang kedodoran. Apa yang harus dikencengin ya kan? Apa yang harus difokusin atau konsepnya Mbak Susi seperti apa? Khusus buat tunggal. Iya, memang untuk sektor tunggal terus terang memang agak sedikit tertinggal secara prestasi dibanding itu mungkin diakui ya? Betul, dari ganda putra maupun mixed double. Jadi memang ada 3 sektor yang saat ini memang kita harus kerja keras untuk mengejar prestasi seperti mungkin ganda putra dan mixed double. Saat ini andalan kita memang ganda putra dan mixed double. Jadi memang pembenahan itu memang harus secara keseluruhan, baik dari mindset mereka, itu dia. motivasi juga, lalu juga tentunya dari fisik, teknik, pematangan, akurasi pukulan, lalu juga memang tentunya juga strategi juga. Dan intinya bahwa mereka harus mau kerja keras untuk bisa mencapai prestasi yang memang diinginkan. Tapi saya suka banget Mbak Susi bilang mulai dari mindset. Karena memang yang namanya juara bukan sekedar gelar kan, tapi mental juara. Betul. Nah, memang dimulai dari mindset. Oke Mbak Susi dan pemirsa, kita break dulu. Jadilah seorang pemenang dari mental Anda. Tetap bersama saya dalam DK Show. Kita segera kembali.